Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Sekarang waktunya membacakan untuk zodiak Taurus tahun 2023. Semoga Taurus di tahun 2023 diberikan selalu kesehatan yang baik, selalu dinaungi keberkahan dan keberuntungan ya dalam setiap langkah hidup kalian. Saya akan membacakan general reading dulu. Jadi ini energi banyak orang. Jadi kalau nggak cocok jangan marah ke saya ya. Karena energi Taurus jutaan orang ya, sahabat warga negara Indonesia 200 juta lebih ya. Di sini pastinya nggak mungkin cocok semua dengan kalian warga Taurus ya. Oke, saya akan bacakan dulu general reading untuk Taurus. Oke, saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada The Wheel of Fortune ya. Ada The Magician. Ada Ten of Wands. Ada The Devil. Ada Nine of Cups. Ada Six of Wands. Saya ambil 7 ya. Ada The World. Oke. Saya ambil 3 kartu. Ada Work of Art. Ada Turn Over a New Page and Free Will. Free Will, get out of your cocoon. Jadi maksudnya di sini adalah get out of your cocoon itu kamu tuh harus bisa keluar dari lingkaran yang saat ini mungkin membelenggu kamu. Lingkaran ini macam-macam. Ya, lingkaran pastinya di sini adalah lingkaran sesuatu yang lingkaran toksik. Lingkungan toksik, hubungan toksik, kehidupan yang toksik. Jadi kehidupan yang toksik mungkin bisa jadi kalian lagi belum di jalan yang benar, bisa jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Karena memang orang itu punya fase tersendiri ya, sahabat. Kita tidak bisa mengunderestimate orang yang lagi di jalan yang salah. Karena kita tidak tahu Tuhan tuh nanti mengarahkan dia menjadi orang yang baik. Makanya di sini kamu harus bisa keluar dari lingkungan yang toksik, kehidupan kamu yang toksik. Mungkin di sini mumpung kamu masih sehat, mumpung kamu masih bisa. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk dirimu bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Di sini ada turnover, a new page-nya. Jadi relate sama yang saya bilang. Kamu sudah waktunya untuk bisa membuka lembaran baru, menyongsong kehidupan yang baru, meninggalkan banyak hal yang menyedihkan ya. Jadi tahun depan tuh kamu kayak menjadi seseorang yang baru, harusnya seperti itu. Walaupun saya merasakan energinya masih terasa sedih-sedih, yang ada sesuatu yang berat yang kamu tinggalkan, masih berat lah kamu meninggalkan sesuatu itu. Tetapi mau tidak mau kamu harus bisa membuka buku baru ya. Jadi untuk kehidupan kamu, buku yang lama yang toksik, yang tidak baik untuk kamu itu mau tidak mau harus kamu tinggalkan demi masa depan kamu, demi diri kamu sendiri ya. Di The Portrait of Divine Beauty. Nah, ini ya, ini relate dengan apa yang saya bilang sama kamu, menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Jadi di sini ada Wheel of Fortune di kartu pertama untuk kartu tarotnya tadi, Oracle. Nah, kalau kartu pertama untuk tarotnya aja di Wheel of Fortune, relate dengan yang saya bilang sama kamu, ke bawah kamu harus ada yang kamu rubah dalam hidup kamu, dan kayaknya memang tahun depan mau tidak mau ada yang berubah, ada sesuatu yang berubah. Dan Wheel of Fortune ibaratnya akan ada keberuntungan yang menantikan kamu ya. Jadi perubahan itu untuk menyongsong keberuntungan, sesuatu yang baik ya. Keberuntungan itu macam-macam. Jadi ada hal yang baik menunggu kamu, tapi kamu harus berubah dulu di sini ya. Dan di tahun depan, meski terjadi dilema di sini, kelihatan bahwa ada The Devil sama Ten of Wands, terjadi dilema yang luar biasa ya. Atau jangan sampai kamu melakukan sesuatu hal yang salah lagi ya. Jadi ada godaan yang besar, ada godaan yang tinggi untuk Taurus di tahun depan.
Di situ godaannya bisa jadi sesuatu hal yang ya berhubungan dengan hidup tadi ya, bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kamu pilih. Kamu harus bisa memilih sebelum terlambat. Ada sesuatu yang harus kamu pilih, yaitu jalan yang mungkin benar, jalan yang mungkin diridhoi, jalan yang mungkin disukai oleh Tuhan kalian masing-masing gitu ya. Karena kita kan punya keyakinan berbeda-beda. Jadi lakukan hal yang benar sesuai dengan ajaran kalian masing-masing. Pilihlah sesuatu yang benar. Sudah waktunya. Sudah waktunya dirimu berubah. Sudah waktunya dirimu merubah hidup kamu. Walaupun memang sangat berat ya, kamu menghadapi dalam kondisi yang sangat berat di tahun depan. Kondisi yang kamu tuh ibaratnya bisa jadi memang tulang punggung juga. Ada hal-hal yang memang ini berhubungan dengan kehidupan kamu, berhubungan dengan stabilitas kehidupan kamu, mungkin gitu. Jadi di sini ada dilema untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ini tidak baik atau sesuatu hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Cuman jangan khawatir, untuk kerjaan kayaknya baik-baik saja. Taurus di sisi lain ya, Taurus itu menghadapi kondisi untuk kerjaan tuh tetap settle. Ada hal yang baik di kerjaannya, ada yang ibaratnya nggak perlu dikhawatirkan untuk kerjaan. Dan untuk kehidupan pun, walaupun mungkin tahun depan itu sama tahun ini memang ada sesuatu yang lebih berat dalam kondisi mungkin ada ujian-ujian tentang perasaan, tentang kesenangan kamu, tentang keinginan kamu, yang ternyata ada sesuatu yang harus kamu bisa relakan, kamu bisa ikhlaskan agar dirimu bisa lepas dari hal-hal yang mungkin sebenarnya itu mengungkung kamu gitu loh. Kamu seperti yang kartu pertama tadi, kamu harus bisa keluar dari lingkaran kehidupan yang tidak baik, dan kamu bisa. Di sini ada The Magician ya. Tahun depan, tahun yang walaupun mungkin berat, tetapi tahun yang dimana keseimbangan jiwa kamu mulai settle. Jadi ya, kamu sudah mulai dewasa lagi, kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Walaupun di awal tahun mungkin perjuangan kamu luar biasa, tahun depan ya memang luar biasa perjuangannya, karena tadi mungkin kamu harus menghidupi banyak orang, kamu termasuk tulang punggung, kamu orang yang ibaratnya bebannya memang juga masih berat ya saat ini. Di tahun depan masih berusaha menyelesaikan masalah itu. Ingat, ada keberuntungan selalu menaungi kamu. Jadi apapun ujiannya, kamu harus semangat ya. Ingat, tidak hanya dirimu yang menghadapi ujian, semua orang di muka bumi ini menghadapi ujian ya. Jadi kamu harus tahu, pemenang sejati ya dalam menghadapi hidup adalah semangat kamu. Kamu harus semangat, kamu harus yakin. Karena di sini ada Nine of Cups. Di sini ternyata tahun depan tuh banyak sekali urusan yang bisa kamu selesaikan. Banyak sekali urusan yang kamu bisa atasi. Walaupun struggle kamu memang di tahun depan tuh juga luar biasa. Perjuangan kamu tuh mungkin lebih luar biasa daripada tahun ini untuk Taurus. Ada hal-hal yang berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan hati itu memang teruji ya Taurus. Ada sesuatu yang bikin nangis, sedih. Bisa jadi mungkin kamu mengharapkan seseorang untuk bisa bersama kamu, ternyata tidak bisa. Ya, ini general reading. Kita lihat lagi secara khusus, yaitu dengan karir. Di sini ada Two of Pentacles. Saya akan mengambil 5 kartu. Ada Queen of Pentacles. Kayaknya rezekinya bagus ya, Two of Wands. Ada Four of Cups. Nih ya, ada The Devil lagi sahabat. Sepertinya yang menjadi dilema bisa jadi tentang pekerjaan kamu. Di sini ada Two of Pentacles. Kerjaan ini, usaha kamu ini, jadi karir tidak selalu orang yang bekerja di sebuah instansi, kamu usaha sendiri juga punya karir ya. Jadi kondisi usaha kamu, kerjaan kamu itu sebenarnya kerjaan yang settle, kerjaan yang bisa membuat kamu hidup baiklah gitu ya. Selama ini tuh yang menghidupi kamu. Ternyata ada sesuatu hal yang mungkin tidak seperti yang kamu inginkan. Jadi di sini mungkin kamu akan bekerja sama dengan seseorang atau sudah bekerja sama saat ini dengan seseorang. Mungkin kerjaan kamu adalah gabungan dari 2 kepala, bisa jadi gitu. Ada orang invest ke kamu gitu. Nah, di sini sepertinya ada masalah nih. Ada terjadi ketidakjujuran
Jadi di sini kamu sedihnya itu mungkin kamu dicundangi oleh teman kerja kamu, dicundangi oleh partner kerja kamu, atau jualan kamu, usaha kamu tiba-tiba mengalami sesuatu hal karena di dalamnya ada orang-orang yang tidak amanah. Makanya hati-hati ya. Kalau bisa pada saat malam tahun baru, jangan kalian seneng-seneng aja ya melihat kembang api. Kalau bisa tahun baru di awal tahun kalian tuh melakukan ibadah, melakukan sebuah ritual sesuai dengan agama kalian masing-masing. Maksudnya ritual itu kalau muslim mungkin sholat malam ya, kalau yang lainnya mungkin melakukan membaca apa, agama Buddha, agama Hindu mungkin baca mantra. Fokuskan pada diri kalian, fokuskan pada dari ke Januari sampai Desember, berikan energi positif, minta. Jadi doain tuh per bulan. Di awal tahun saya biasanya gitu, jadi setengah 12 sudah standby untuk doa. Kenapa? Pada saat kita mengawali tahun itu dengan energi positif, dengan doa, bukan hura-hura ya wahai sahabat, itu akan di sepanjang tahun apapun yang terjadi pada kamu itu akan dimudahkan. Walaupun kamu berat, tapi kamu diingatkan sama Tuhan. Jadi maksudnya walaupun berat kamu gak akan sampai putus asa atau menyalahkan Tuhan, tapi kamu diingatkan untuk selalu ingat sama Dia, sama Tuhan. Jadi kamu tuh kuat, kamu tuh stronger, lebih kuat lagi daripada biasanya. Jadi dengan doa-doa itu akan memberikan kayak energi ke setiap bulan, setiap hari di bulan-bulan itu. Jadi itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah bersyukur setiap tahun. Alhamdulillah untuk sampai saat ini semakin bersyukur atas kondisi hidup yang dikasih Tuhan sama saya. Walaupun bukanlah orang yang ultra rich, privilege-nya enggak. Tapi banyak hal yang bisa dirasakan bahwa orang itu punya kadar masing-masing ya sahabat. Banyak hal yang saya punya keinginan seperti ini dimudahkan. Keluarga juga lebih berkah, lebih ada peningkatan secara spiritual, peningkatan tentang secara hidup tuh, kedewasaan berpikirnya juga bertambah. Berarti ilmunya juga bertambah di situ. Jadi bisa menghadapi hidup dengan baik ya, karena ujian akan terus. Jadi kayak mengerjakan soal itu lebih mudah daripada biasanya. Jadi Taurus itu ya, jadi kalau bisa semua bisa di handle dengan doa. Semuanya bisa dihalangi dengan doa dan dengan cara berpikir kita, positive thinking, dan mungkin memperbaiki diri gitu ya. Jadi untuk karir hati-hati ya, hati-hati, banyak dikhususkan doa-doanya untuk usahanya juga biar energi positifnya bagus, akhirnya banyak kemudahan di kerjaannya, keuangan khususnya. Ada Three of Pentacles, ada King of Wands, ada Five of Pentacles, ada Page of Swords, ada The Hierophant, ada Six of Cups ya, ini keuangan. Saya ingin ambil 7 kartu, di sini ada The Chariot. Jadi kalau keuangan saya lihat di sini ada Three of Pentacles. Apa ya? Di sini memang kamu masih berjuang, memperjuangkan agar keuangan kamu tuh bisa settle ya, bisa aman, bisa kokoh. Di sini masih perjuangan, bisa jadi si Taurus ini masih melakukan usaha yang baru jalan gitu ya, atau dia masih ibaratnya yang lama sudah banyak tanggungan sekarang sudah mulai berkurang, jadi membangun lagi. Ibaratnya tuh masih, ibaratnya bangunan tuh masih memulai lagi. Apapun yang kalian lakukan di sini insya Allah bagus ya, saya lihat. Di sini juga tahun depan hati-hati, kan di sini ada Five of Pentacles ya. Seperti yang saya bilang, mungkin ada sesuatu yang mengecewakan, ada sesuatu yang sedih perihal keuangan, ada bisa dibilang hati-hati, mungkin kamu akan ditipu ya oleh seseorang atau dicurangi oleh seseorang. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati karena di sini ada urusan dengan kerjaan, King of Wands ya. Ini ada pekerjaan yang besar. Makanya saya wanti-wanti pada saat tahun 2023 semoga semuanya baik-baik saja. Tetapi untuk urusan usaha, bisnis, lebih baik kamu bisnis dengan sesuatu yang kamu pahami. Jangan invest, jangan bekerja sama-sama orang. Lebih baik kamu keep dirimu sendiri gitu ya. Perjuangannya masih luar biasa di sini keuangan untuk tahun depan, dan banyak hal yang ternyata
kamu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kalau untuk keuangan banyak pertolongan dari keluarga juga, dari teman-teman kamu. Jadi ada rezeki di luar itu, di luar yang kamu usahakan. The Chariot, jangan terburu-buru dalam kamu tuh jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru dalam ibaratnya membelanjakan sesuatu. Jangan belanjalah sesuatu yang penting yang memang kamu butuhkan. Jangan membelanjakan untuk sesuatu yang sebenarnya hanya karena keinginan kamu. Di Hierophant di sini untuk keuangan, jangan lupa dirimu selalu menyisihkan untuk sesuatu yang baik. Mungkin bersedekah atau mungkin membantu seseorang. Ya pokoknya intinya seseorang yang mungkin kamu anggap seperti orang tua, jangan lupa ngasih orang tua gitu ya, biar lebih berkah. Kalau misalnya sudah nggak punya orang tua, mungkin ngasih saudara yang mungkin nggak mampu gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa memberikan keberuntungan untuk Taurus tahun depan. Dan jangan lupa kalau mau mengeluarkan uang, benar-benar harus mau melakukan apapun dengan uang kamu harus sharing dulu sama orang yang memang kamu yakini dia mampu dan punya pengalaman yang baik ya di sini. Oke, untuk keuangan sekali lagi Taurus, kamu harus hati-hati. Tahun depan mungkin tahun yang sebenarnya kerjaan kamu bagus tapi masih berjuang di dalam keuangan kamu ya, masih ibaratnya keuangan kamu masih belum settle. Tahun depan masih perjuangannya masih panjang, masih banyak. Makanya tadi ada The Hierophant, suruh mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa ya, bahwa dengan doa itu yang bisa menguatkan kamu ya. Doa itu keyakinan kamu itu bisa memberikan nafas untuk perjalanan hidup kita, karena hidup itu masih panjang dan ujian pasti silih berganti. Bagaimanakah dengan pesan semesta? Ada connect with the earth. Nah ini kan seperti yang saya bilang, kenapa connect with the earth, the sweet treat, berani mencoba ya, dan ada dream journal. Jadi kamu punya mimpi apa? Jadi kalau kamu masih punya mimpi, saya juga masih banyak mimpi. Jadi kalau saya ini mungkin ada connect with the earth, ada berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan semesta, berhubungan dengan doa. Jadi saya itu kalau ingin punya cita-cita, saya itu ini sharing ya, siapa tahu semua agama bisa melakukan. Jadi saya kasih journal ini ya, misalnya saya pengen anak saya pintar, anak saya dalam sekolah baik-baik saja, atau pengen anak saya itu baik, itu saya ada khusus puasa. Jadi saya khususin puasa Daud, 40 Daud gitu ya. Puasa Daud itu yang 1 hari puasa, 1 hari tidak. Setelah itu pengen rezeki saya lancar, puasa lagi. Kenapa? Kita boleh berpasrah ya, tetapi kita harus juga ada usaha, baik bekerja juga secara doa. Mungkin tidak untuk saat ini dengan kondisi chaos ya dunia, yang mungkin banyak yang terkadang logika sudah luar biasa, terkadang kurang spiritualnya. Terkadang kita itu kenapa sulit menyelesaikan masalah kita, karena pemahaman kita terhadap Tuhan juga kurang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa tahu, walaupun kita tidak bisa memahami Tuhan 100% karena kita manusia, kita tuh sangat kecil. Cuman kalau kita mengerti sedikit aja bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita, Tuhan pasti memberikan hal yang baik untuk kita, apalagi kalau kita mintanya seperti itu. Ada puasa, kalau di muslim ada sholat malamnya, dan itu istiqomah, dan itu terus, maka bisa. Jadi ada jurnal yang tadi, oke, sekarang ini aku doa ini, fokus biar dapat jodoh misal. Oke, sudah selesai nanti doa lagi biar ya hidupannya, duniawinya, kerjanya settle gitu. Sampai saya tuh selalu doa ke ibu, minta doa ke ibu tuh hampir setiap hari ya. Kalau orang Jawa mungkin sambil cium dengkul, kalau orang Jawa ada tradisi yang mencuci kaki itu, kalau saya doa di kaki ibu saya ya, gitu aja, lebih simpel. Tapi saya rutin sambil doa ke Allah, ke Tuhan, tapi sambil doa di kaki ibu saya. Itu saya rutinkan ya. Alhamdulillah ya, bersyukur hidup saya, menurut saya banyak kemudahan gitu aja, walaupun ya masih perjuangannya luar biasa. Coba ditirukan. Jadi harus ada sesuatu hal yang memang dilakukan secara spiritual, sahabat. Tidak bisa kita kita hanya biasa aja, kecuali memang
kamu memiliki orang tua yang tirakatnya bagus, didoain terus. Dan kalau memang kamu struggle-nya sendiri, ya kamu harus bisa berusaha sendiri, berdoa sendiri, ya. Apalagi ya, dan jangan takut kalah. Kalau misalnya kamu ada kegagalan di tahun depan, kamu harus bangkit lagi. Di sini ada sweet treat, itu artinya itu, ya. Jadi harus selalu berdiri walaupun kamu terjatuh berulang kali, ya. Karena apa ya, biasanya dengan terjatuh berulang kali itu karena Tuhan tuh mau mengokohkan pondasi kamu untuk ratusan kali juga. Jadi kamu akan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Asmara yang single, asmara yang single ada outdate thinking, that the relationships is over. Ya mungkin kamu habis mengalami mengalami kondisi di mana kamu habis berpisah, kamu mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi jangan terlalu kolot dalam berpikir, jangan terlalu mengunderestimekan dirimu bahwa tidak ada lagi jodoh untukmu, misalnya gitu. Tidak bisa aku bertemu orang yang seperti dia. Mungkin Tuhan memisahkan dirimu sama dia karena dia tidaklah baik untuk kamu. Di sini kamu harus merubah cara berpikir kamu, cara melihat masalah kamu. Dan di sini ada twin flames, ya, ada balance. Kalian itu sebenarnya cocok, tetapi twin flame bisa diartikan bahwa walaupun kalian disatukan, kalian tidak akan bisa, gitu. Kalian tidak akan bisa damai, kalian tidak bisa salingnya. Mungkin kalau pas bersatu, bisa jadi mungkin saat ini karena kalian masih belum bersatu secara mungkin pernikahan atau belum satu rumah, jadi kelihatannya yang enak-enak aja, tapi kalian belum tahu. Terkadang Tuhan memisahkan karena Tuhan tuh tahu sebenarnya seseorang yang kamu butuhkan, gitu loh. Jadi lebih dibuka mindsetnya bahwa masih banyak orang yang baik di luar sana dan pasti ada yang terbaik untuk kamu. Jadi harus berani membuka diri, ya. Jangan terkungkung dengan sesuatu hal sebenarnya seharusnya sudah kamu lupakan. Seharusnya kamu sudah bisa hidup maju, membuka diri lagi, ya, berteman yang banyak biar bisa bertemu dengan orang yang baik. Masih banyak orang baik di dunia ini, kamu harus yakin itu. Nah, bagaimana dengan pacaran? Ada attraction di kalian di sini. Kalau saya melihat, hati-hati, hubungan kalian mungkin akan ada pihak ketiga, dan hubungan kalian mungkin di tahun 2023 tidak sebaik tahun ini, bisa jadi gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu di tahun 2023 sehingga hubungan kalian bisa jadi tidak seindah tahun 2022. Di dalam pacaran kalian, di dalam hubungan kalian di sini sepertinya akan ada godaan. Ada salah satu yang tergoda, ya. Bisa jadi yang Taurusnya yang tergoda, ya, untuk dengan pria lain atau wanita lain. Jadi di sini memang ada the other woman, the other man di sini, ya. Akan ada laki-laki ketiga yang mengganggu hubungan kalian, jadi kalian harus hati-hati, ya. Harus, mungkin kalau sudah kerasa sekarang, kalian juga harus siap, gitu ya. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kalian. Yang menikah di sini ada mirroring each other. Lagi-lagi yang menikah harus bisa take and give-nya, bukan hanya give aja tapi take, ya. Banyak hal yang sedih di hubungan kalian di tahun depan tuh, kayaknya kalian diuji juga, ya. Be light hearted. Jadi kalian lagi diuji di tahun depan untuk hubungan kalian. Kalian harus bisa sadar bahwa kalian sudah menikah akan banyak tahu kekurangan pasangan kita. Jadi kalau memang pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan, jangan tiba-tiba terus kalian akhirnya sedih atau gimana. Berarti ada pelajaran yang dikasih Tuhan untuk kita. Kita harus menerimanya bagaimana. Mungkin kalau nggak dikasih dia, saya nggak akan sedih seperti ini. Mungkin kalau nggak dikasih dia, aku nggak akan semakin dekat sama Tuhan. Jadi terkadang sesuatu yang tidak enak itu untuk mendekatkan kita sama Tuhan. Sesuatu yang tidak nyaman itu mendewasakan kita, membuat kita berpikir lebih bijaksana lagi. Ya, harus hati-hati, harus bisa
beradaptasi dengan masalah di keluarganya. Jangan sampai egonya naik ya, jangan sampai egonya naik. Kalau egonya naik nanti bisa-bisa kalian amburadul di keluarganya ya. Jadi harus benar-benar sabar luar biasa, harus bisa menguatkan diri bahwa ini sepaket yang terbaik. Jadi kalau misalnya suaminya atau istrinya lagi nggak baik, didoain ya, didoain gitu. Jadi langkah terakhir pasti doa, sesuatu yang tidak terlihat tapi luar biasa ya. Bagaimanakah kesehatan untuk Taurus? Kesehatan untuk Taurus, hati-hati di daerah dubur ya, bisa jadi kalian ambeien atau gimana, energi negatifnya tinggi di bawah perut, jantung, bukan jantung, pundaknya, punggung ini lebih ke kayak hati-hati liver, limpa, hati-hati ya yang berhubungan itu. Taurus orangnya pemikir, terkadang orang sangat sensitif, jadi bisa jadi asam lambungnya bisa kena juga ya, terlalu mikir akhirnya bisa kena sakit itu. Dan jangan kalau bisa perbanyak air putih ya, biar ambiennya nggak kumat. Terus mungkin harus ada olahraga karena mungkin kerjaan kalian duduk terus ya. Energi negatifnya kalau untuk kesehatan tahun depan 50-50. Jadi kalian tuh harus bisa jaga kesehatan. Kalian tahu sebenarnya apa yang buat kalian sakit. Di pribadi kita masing-masing tahu ya. Oh, kalau saya rajin olahraga gini saya sehat. Jadi benar-benar kalian harus bisa jaga kesehatan kalian. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian, warna peach, warna yang kalem-kalem. Jangan memakai warna merah, hitam, abu-abu, itu menaikkan energi negatif kamu. Hari yang baik untuk Taurus, hari Sabtu untuk tahun depan ya. Terus tanggal yang bagus ya, kalau angka ini ya, tanggal aja ya, itu tanggal 2, tanggal 5, jadi angka 2, ada angka 2, ada angka 5, atau yang berjumlah 2 dan berjumlah 5. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.